Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan pada malam hari ini saya akan melanjutkan part kedua dari cerita Santet Tumpes Kelor yang ditulis oleh Mas Restu. Jadi ini adalah part keduanya ya. Kemarin belum sempat saya upload sih, soalnya agak banyak. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Perut Bu Marsina membesar dalam sekejap. Pak Suryo dan Romo merasakan keanehan yang luar biasa melihat perubahan pada perut Bu Marsina dalam waktu yang cepat itu. Pak Suryo yang melihat fenomena aneh itu langsung menangis ketika keadaan istrinya semakin memburuk. Lain hal dengan Bu Marsina. Ia sendiri tidak bisa melakukan apa-apa selain merintih kesakitan sambil memegangi perutnya. Melihat keadaan ibunya yang semakin memburuk, Romo langsung berlari ke arah rumah Mbak Cungkir untuk meminta pertolongannya agar bisa menyembuhkan ibunya yang terkena santet itu. Sesampainya di rumah Mbak Cungkir, Romo langsung mengetuk pintu rumah Mbak Cungkir dengan perasaan yang terburu-buru. "Mbah, Mbah, ini Romo, Mbah," ucap Romo. "Masuk," ucap Mbah Cungkir dalam rumah. Romo kemudian membuka pintu dan melihat Mbak Cungkir sedang duduk sambil menghisap rokoknya. "Apa yang terjadi dengan ibumu, nak?" tanya Mbak Cungkir. "Mbah, perut ibu membesar." "Aduh, itu pasti ulah santet," ucap Mbak Cungkir. "Terus gimana, Mbah?" tanya Romo. Mbah Cungkir segera bangkit dari tempat duduknya dan masuk ke dalam kamar. Entah apa yang dilakukan oleh Mbak Cungkir, namun gerak-gerik Mbak Cungkir bisa dipastikan dirinya untuk membantu Bu Marsina. Setelah beberapa menit kemudian, Mbah Cungkir keluar dengan pakaian rapi beserta ikat kepala yang mirip seperti dukun kampung. "Ayo nak, mumpung belum telat," ucap Mbah Cungkir. "Mau kemana, Mbah?" "Kita ke Magelang untuk ngobatin ibu kamu," ucap Mbah Cungkir. Romo masih belum mengerti apa maksud dari perkataan Mbah Cungkir. "Ibumu itu terkena santet tumpes kelor." Ia sendiri menjelaskan bahwa santet jenis ini merupakan santet tingkat tinggi yang bisa menewaskan satu keluarga dalam waktu yang berdekatan. Jika tidak bisa dicegah secepat mungkin, maka kemungkinan besar korbannya akan terus berjatuhan. Mendengar pernyataan itu, hati Romo makin sakit. Ia tak tahu harus bagaimana untuk mengalahkan santet yang menyerang keluarganya itu. Mbah Cungkir perlahan mendekati Romo, sembari mengusap kepala Romo dan berkata, "Kamu bakal jadi perjalanan nasib di keluargamu," jelas Mbah Cungkir. Sorot mata Mbah Cungkir begitu serius, seperti ada sesuatu yang belum tepat waktunya untuk diceritakan. Karena kemungkinan besar Mbah Cungkir sendiri tahu arah perjalanan nasib dari Romo. Akhirnya mereka berdua pun segera pulang ke rumah untuk membawa Bu Marsina ke daerah Magelang, Jawa Tengah. Alasan mengapa Mbah Cungkir membawa Bu Marsina ke sana adalah karena santet ini belum ada penangkalnya. Sehingga untuk mencegah korban berjatuhan, Mbah Cungkir membawa Bu Marsina kepada seorang teman yang berada di daerah Magelang, Jawa Tengah. Sesampainya di sana, Mbah Cungkir langsung menemui Pak Suryo yang sedang duduk di dekat Bu Marsina. Ia kemudian meminta waktu sebentar kepada Pak Suryo untuk mengobrol di luar kamar Bu Marsina. Mbah Cungkir pun menjelaskan
mengenai santet yang sedang menyerang keluarga Pak Suryo itu. Dia memberitahu banyak hal akan kengerian dari santet yang belum ada penangkalnya ini. Pak Suryo yang mendengar itu langsung pesimis. Ia tak tahu harus bagaimana untuk bisa menyembuhkan istrinya yang sedang terkena santet itu. "Terus bagaimana, Mbah? Apa yang harus saya lakukan?" tanya Pak Suryo. "Kita harus pergi ke Magelang, Pak. Di sana ada temanku yang juga pernah menangani hal ini," ucap Mbah Cungkir. Awalnya Pak Suryo sempat ragu. Dia takut jika nantinya keadaan sang istri semakin memburuk di saat dibawa ke Magelang. Namun karena tidak ada cara lain, akhirnya Pak Suryo pun menyetujui hal itu. Keputusan berat itu pun dia terima dengan baik-baik. Pak Suryo pun segera mempersiapkan semuanya untuk menuju ke Magelang. Karena Pak Suryo ini termasuk pengusaha kain yang sukses, dia juga memiliki kendaraan pribadi seperti mobil yang digunakan untuk urusan bisnisnya. Alhasil pada hari itu juga mereka berangkat menuju Magelang, Jawa Tengah. Magelang, Jawa Tengah. Jarak antara Pekalongan menuju daerah Magelang sekitar 3 jaman. Pak Suryo memilih jalan yang aman agar dirinya juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kebetulan yang menyetir mobil adalah Pak Suryo sendiri, sedangkan Bu Marsina, dia berada di belakang bersama dengan Romo. Mbah Cungkir mendampingi Pak Suryo yang berada di bagian depan. Mbah Cungkir sendiri menatap ke arah jendela seperti mengawasi sesuatu. "Kamu tahu, Sur, mereka yang melakukan santet itu sangatlah licik. Mereka seringkali menaruh santet juga di bagian ban mobil ketika korbannya sedang bepergian," ucap Pak Cungkir. "Loh, emang bisa, Mbah?" tanya Pak Suryo. "Bisalah. Santet bisa melakukan apa saja yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Namun, kamu tidak usah khawatir. Mobil kita dalam keadaan aman," ucap Pak Cungkir. Pak Suryo pun lega mendengar hal itu. Perjalanan pun masih berlanjut. Pak Suryo seringkali melihat cermin mobil yang mengarah ke bagian belakang untuk memastikan keadaan istrinya dan juga Romo. Dia sangat khawatir dengan keadaan perut Bu Marsina yang belum juga mengecil. Suara rintihan kesakitan Bu Marsina juga masih terdengar, walau tidak terlalu nyaring seperti awal-awal berada di rumah. Sudah 3 jam lebih perjalanan, mereka akan sampai di tempat yang dituju. Lokasinya masih sangat asri dan bernuansa perkampungan. Penduduk di sana juga masih menggunakan pakaian yang sederhana dan terlihat sangat objektif dengan keadaan pedesaan. "Sebentar lagi sampai," ucap Mbah Suryo. Mobil pun mengarahkan ke sebuah rumah gubuk yang jaraknya lumayan jauh dari rumah-rumah penduduk lain. Sepertinya pemilik rumah itu memang sengaja mengasingkan diri dari keramaian warga. Setelah sampai, mereka berempat turun dari mobil. Bu Marsina yang tidak bisa berjalan harus benar-benar dirangkul oleh Pak Suryo dan juga Romo. Mereka pun menuju ke rumah gubuk tua itu. Sesampainya di sana, Mbah Cungkir langsung mengetuk pintu rumah. Lalu keluarlah seorang kakek tua yang sudah bungkuk sambil memegangi tongkat di tangan sebelah kanannya. "Ada apa kamu kesini?" tanya kakek tua itu. "Santet itu menyerang salah satu penduduk desa," jelas Mbah Cungkir. Kakek tua itu langsung membalikan badannya dan ingin menutup pintu. Dia merasa tidak ingin untuk ikut campur dalam masalah santet yang menyerang keluarga Pak Suryo. "Ojo karo aku. Aku wis ora gelem urusan karo santet," jelas kakek tua itu. Mbah Cungkir pun menundukkan setengah badan sambil memohon agar kakek tua itu mau membantu keluarga Pak Suryo yang terkena santet.
"Aduh, bawa masuk," ucap kakek tua itu. Akhirnya mereka pun diizinkan untuk masuk. Kakek tua itu bernama Ki Alung. Dia merupakan salah satu orang yang terkenal di daerah Magelang karena mampu menyembuhkan santet jenis apapun. Di usianya yang sudah renta, tentu saja nyawanya akan menjadi taruhan jika berurusan dengan santet. Ki Alung telah mempersiapkan tempat untuk Bu Marsina. Dia meminta kepada Pak Suryo untuk merebahkan istrinya di tempat yang telah disiapkan. Romo, Mbah Cungkir, dan Pak Suryo hanya bisa berharap kalau Bu Marsina segera sembuh. Sebelum proses pengambilan santet itu dimulai, Ki Alung pergi ke arah belakang rumahnya. Dia mengambil beberapa butir telur untuk dijadikan media sebagai pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina. Saat semua sudah disiapkan, Pak Suryo diminta oleh Ki Alung untuk membuka sedikit baju istrinya, hanya sampai bagian perut. Setelah dibuka, urat-urat perut Bu Marsina terlihat sangat jelas. Namun ada sesuatu yang aneh dari perut Bu Marsina sendiri. Di bagian perutnya terdapat sesuatu yang bergerak-gerak, seperti cacing yang sedang menggerogoti bagian perut Bu Marsina. Sampai-sampai Pak Suryo dan Romo sendiri kaget melihat keadaan Bu Marsina yang sangat memprihatinkan itu. Santet ini namanya tumpes kelor. Kamu membuat perkara apa dengan salah satu orang itu? Tanya Ki Alung. Pak Suryo menjawab, "Sepertinya ada yang iri dengan usahaku, Ki," jelas Pak Suryo. Ki Alung pun hanya diam. Dia kemudian membuat proses dan memulai proses pengambilan santet di perut Bu Marsina. Mula-mula Ki Alung membacakan sesuatu pada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat-kamit seperti membaca mantra panjang. Setelah itu dia mengangkat tangan kirinya ke atas, seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam perut itu. Lalu telur yang diberi energi itu diarahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu berkisar 10 menit. Hal ini membuat Ki Alung mengeluarkan banyak sekali keringat dari tubuhnya. "Ini pecahkan di depan pintu," ucap Ki Alung kepada Romo. Romo yang ditunjuk untuk memecahkan telur itu disarankan untuk melihat apa isi dari telur itu. Akhirnya Romo memecahkan telur itu di depan pintu. Prak. Setelah pecah, telur itu berisi. "Pak, telurnya banyak cacing," teriak Romo. Pak Suryo dan Mbah Cungkir yang tidak percaya akan hal itu langsung menuju ke arah Romo. Setelah mereka melihat sendiri dengan mata kepala, ternyata cacing-cacing itu berasal dari perut milik Bu Marsina yang sedang membusung. Mereka saling bertatap-tatapan satu sama lain. Ki Alung kemudian mengambil telur kedua untuk mengeluarkan santet yang masih ada di dalam perut Bu Marsina. Seperti biasa, dia membacakan sesuatu pada telur itu. Kemudian mulutnya mulai berkomat-kamit membaca mantra. Setelah itu dia mengangkat tangan kirinya ke atas, seperti hendak menarik sesuatu energi yang mampu mengalirkannya ke dalam telur itu. Lalu telur itu dia arahkan ke perut Bu Marsina dan mengoleskannya secara perlahan-lahan. Satu telur yang digunakan untuk mengoleskan perut Bu Marsina memakan waktu sama 10 menitan. Namun dalam proses yang kedua, Ki Alung melakukannya secara perlahan, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk melakukan proses itu. Tiba-tiba Bu Marsina berteriak kencang seperti orang kesakitan. Dia berteriak-teriak sambil memukul-mukul kepalanya sendiri. Pak Suryo dan Romo langsung menahan kedua tangan Bu Marsina
agar tidak mengganggu proses pengambilan santet yang berada di perut Bu Marsina. Setelah telur kedua itu usai dioleskan, Mbah Cungkir langsung mengambil telur itu dan memecahkannya di depan pintu. Dan setelah dipecahkan, "Belatung," ucap Mbah Cungkir. Puluhan belatung keluar dari telur itu dan perlahan mati seperti kepanasan. "Ki, ini masih berapa lama lagi?" tanya Pak Suryo. Ki Alung tampak lemas dan tak berdaya. Ia hampir saja terjatuh bila tidak menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Mbah Cungkir langsung mengarahkan Ki Alung ke tempat duduk agar Ki Alung bisa beristirahat sejenak. Memang ada sedikit perubahan yang tampak dari perut Bu Marsina. Perut Bu Marsina sedikit mengecil dan tampak mengendur perutnya, seperti orang yang habis melahirkan. Namun dari proses itu juga Ki Alung tampak tidak baik-baik saja. Ia menjadi batuk-batuk, seperti ada sesuatu yang menghinggap di tenggorokan mulutnya. Ki Alung baik-baik saja?" tanya Mbah Cungkir. Ki Alung pun mengarahkan kedua tangannya ke bagian mulut. Setelah ia membuka kedua tangannya, betapa terkejutnya Mbah Cungkir melihat banyak darah yang keluar dari mulut Ki Alung. Ki Alung menatap ke arah Mbah Cungkir sembari berkata, "Santet ini nggak bisa dimusnahkan," ucap Ki Alung. Mbah Cungkir yang melihat kondisi Ki Alung yang sudah sangat memprihatinkan, dia memutuskan untuk memberhentikan proses pengambilan santet yang berada di dalam perut Bu Marsina. Mbah Cungkir rasa santet ini tidak hanya menyerang korban yang akan disembuhkan, namun santet ini juga melukai orang yang ingin mengobati korban santet itu sendiri. Pak Suryo dan Romo mengetahui kondisi Ki Alung. Mereka hanya bisa diam. Mereka berdua sangat berharap kalau Ki Alung mampu melanjutkan proses pengangkatan santet dari perut Bu Marsina. Memang tidak bisa diprediksi akan seperti apa jadinya. Pak Suryo dan Romo hanya bisa menerima kenyataan jika Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan secara total perut Bu Marsina. Akhirnya Ki Alung dibawa ke dalam kamar oleh Mbah Cungkir. Sedangkan Romo, dia membersihkan sisa-sisa telur yang berserakan di depan pintu, beserta cacing-cacing dan belatung yang sudah mati di sekitaran telur itu. Pak Suryo masih memegangi tangan istrinya yang sudah melemas. Perut istrinya sudah sedikit kempes, namun belum ada tanda-tanda jika Bu Marsina akan sembuh total. Beberapa menit kemudian Mbah Cungkir kembali lagi ke tempat semula. Ia kemudian meminta kepada Pak Suryo untuk bersiap-siap kembali ke Pakalongan, karena Ki Alung sudah tidak mampu untuk menyembuhkan Bu Marsina. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali saja ke Pakalongan. Selama dalam perjalanan, tubuh dari Bu Marsina kembali demam. Suhu tubuhnya naik drastis, hingga Romo membuatkan kompres secara mendadak untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina. Mbah Cungkir sendiri merasa tidak nyaman mengingat kondisi Ki Alung yang memprihatinkan ketika hendak menyembuhkan Bu Marsina. 3 jam lebih perjalanan telah usai mereka lewati. Bu Marsina dibawa ke kamarnya untuk direbahkan kembali. Romo segera membuatkannya kompres lagi untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina yang belum juga menurun. Pak Suryo dan Mbah Cungkir mulai membahas keadaan Bu Marsina yang semakin buruk itu. Keduanya juga sangat terkejut ketika melihat isi pecahan telur itu. Pak Suryo sendiri sudah kehabisan akal. Dia kemudian meminta saran kepada Mbah Cungkir untuk membawa Bu Marsina ke tempat-tempat terdekat agar bisa menyembuhkan Bu Marsina. Mbah Cungkir hanya bisa diam. Dia tidak yakin kalau Bu Marsina bisa diselamatkan dengan kondisi yang sudah di ambang batas normal manusia
pada umumnya ketika terkena santet. Namun, Mbah Cungkir tidak mau menyerah. Dia kemudian menyarankan kepada Pak Suryo untuk menjual semua tanah miliknya agar bisa mengobati Bu Marsina bagaimanapun caranya. Pak Suryo menyetujui hal itu. Dia kemudian membawa seluruh sertifikat tanah miliknya dan dijual ke berbagai pihak yang membutuhkan tanah miliknya. Itu berarti seluruh harta milik Pak Suryo akan digadaikan demi kesembuhan Bu Marsina. Setelah mereka bersepakat untuk melakukan apapun demi Bu Marsina, Pak Suryo bergegas berangkat menuju ke beberapa pengusaha yang kaya raya agar sudi membeli tanahnya yang nantinya akan digunakan untuk biaya perobatan Bu Marsina. Sedangkan Mbah Cungkir, dia kemudian mencari-cari pengobatan yang ada di seluruh tempat di Pekalongan. Berbeda dengan Romo, dia memilih untuk menemani ibunya dan selalu berada di samping ibunya. Romo yang merupakan anak bungsu harus rela setia untuk ibunya, walau bagaimanapun keadaan ibunya saat itu. Mula-mula, Romo mengompres dahi ibunya, lalu memijat tangan kanannya dengan penuh kasih sayang. Air matanya tak kuasa menetes seketika ketika dia mengingat isi dari telur itu. Saat Romo sedang memijati tangan sebelah kanan ibunya, tiba-tiba tangan kiri Bu Marsina bergerak dan memegangi tangan kiri Romo. Romo terkejut saat itu. Dia langsung mengusap air matanya dan berkata, "Ibu, sehat-sehat ya Bu?" tanya Romo. "Kamu nangis ya nak? Tangan kamu basah," ucap Bu Marsina. "Enggak Bu, Romo enggak nangis. Ini air wudhu," jawab Romo sambil menahan rasa harunya. Bu Marsina kemudian mengucapkan sesuatu yang mengejutkan Romo. "Kamu harus jaga sholat. Ibu bisa seperti ini karena dulu ibu dan bapakmu jarang sekali sholat dan lebih mementingkan dunia," jelas Bu Marsina. "Iya Bu, Romo bakal jaga sholat dan selalu doain ibu agar cepat sembuh," ucap Romo. Tangis Romo tak bisa ditahan. Air matanya menetes secara perlahan dan membasahi tangan ibunya. "Nangis aja nggak apa-apa nak. Kamu anak soleh yang kuat," ucap Bu Marsina. Romo yang tak bisa menahan kesedihannya langsung keluar dari kamar. Dia kemudian menuju ke kamar mandi untuk menumpahkan kesedihannya. Namun, ketika dia baru saja masuk ke kamar mandi, dari luar kamar mandi, dia seperti dibisiki oleh sesuatu yang suaranya sedikit samar, namun masih terdengar jelas oleh telinganya. Suara itu berbunyi, "Ibumu bakal mati." Oke, itulah akhir dari part kedua dari treat yang berjudul Santet Tumbes Kelor yang ditulis oleh Mas Restu. Jadi untuk part terakhirnya besok siang ya, siang aja lah ya. Malamnya nanti udah ada jadwal treat lain sih. Baik, untuk malam ini saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dalam bercerita ya. Mohon maaf, selamat malam dan selamat beristirahat.